Pasangan melihat bahwa apa yang kamu lakukan ini nggak logis. Oke. Dan ketika ini kemudian dipersoalkan nggak logis, yang kreatif ini kan down ya. Iya. Dan Nggak diapresiasi. dia membutuhkan apresiasi gitu. Iya. Apresiasi pertama ada dari keluarga kan, Oke. sebelum dari publik. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan. Dan saya Zaim Ukhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial Dan kolonial. Oke Kak Ojan, Siap. jadi kali ini kita ngobrolin tentang mimpi nih. Mimpi. Mimpi. Siap. Jadi, ini kita ngomong pasangan ya. Saya suami punya mimpi, istri punya mimpi. Mimpi saya terbangun oleh dunia saya dari kecil ya berbeda. Istri tentu juga terbangun dari dunia dia yang berbeda sekali. Menurut Kak Ojan, gambaran seperti ini, suami punya mimpi sendiri, istri punya mimpi sendiri. Bagaimana agar suami istri ini bisa sukses ketika masing-masing punya mimpi masing-masing tersebut gitu? Ataukah malah akan menegasikan dan seperti apa? Dari pengalaman Kak Ojan ketemu dengan teman-teman sebayanya dan kalangan milenial tanda petik ini ceritanya seperti apa kira-kira? Siap. Sebenarnya sih menurut saya tentang mimpi pasangan ini di kalangan milenial ini udah bukan masalah yang terlalu besar sih menurut saya. Maksud saya begini, kalau zaman dulu kan Pak, cenderung suami istri itu kan ketika laki-laki dan perempuan menikah, suaminya jadi tulang punggung katanya kan, menghidupi istrinya di rumah merawat anak gitu. Oke, itu yang paling klasik ya. Paling klasik. Tapi kan istilah itu di kalangan milenial sekarang kan udah hampir-hampir tidak akrab gitu. Saya lihat rumah tangga muda gitu, rata-rata mereka menikah itu udah kerja masing-masing. Terus mereka pas nikah ya tetap dengan kerjaan masing-masing. Pas udah punya anak, ya mereka punya babysitter dan mereka tetap kerja. Rata-rata begitu. Walaupun saya nggak tahu ya persentasenya berapa, tapi bisa jadi itu sih tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu santer lah. Cuman tetap aja banyak juga yang ketika menikah itu seolah-olah karir itu hanya milik suami, istri itu karir tertingginya adalah menjadi ibu rumah tangga. Itu masih ada istilah begitu. Masih ada. Iya, memang ada. Saya ketemu juga dengan seorang yang dekat, masih kerabat gitu. Dia sempat punya relasi dengan ini perempuan. Kerja di sebuah kementerian. Dia punya relasi dengan teman sekolahnya lah. Kita tanya kenapa, kapan dilanjutkan jenjang berikutnya, dan dia katakan kayaknya enggak. Lalu kita tanya kenapa gitu kan? Iya, karena yang bersangkutan sudah mengatakan belum apa-apa bahwa kalau menikah nanti kamu di rumah, misalkan seperti itu. Jadi lalu dia merasa bahwa ini belum apa-apa, menikah saja belum gitu kan. Kok sudah mau mematikan gitu, mimpiku gitu kan. Sudah mematikan mimpiku. Ini kebetulan belum terjadi ya. Nah, bagaimana dengan ketika mereka masing-masing sudah tumbuh dan sudah mimpinya sudah jadi dan kemudian sudah terlanjur nikah nih. Sudah terlanjur nikah dan kemudian memiliki dunia yang berbeda. Apakah kemudian ya sudah biarkan ngalir saja? Entar nanti ketemu di mana mimpinya tadi, ataukah kemudian ini bisa disambungkan menjadi sesuatu yang asikin untuk keluarga? Iya. Menurut Kak Ojan sendiri gimana? Di saya sendiri kebetulan istri saya di rumah. Istri saya bisa dibilang ya ibu rumah tangga gitu. Tapi tapi itu terjadi ketika sebelum kami menikah dia emang udah resign, Pak. Jadi saya juga resign dari kantor gitu. Kami sekantor dulu, terus saya punya kerjaan lain, saya sebagai pendongeng, ngisi pelatihan gitu-gitu.
Terus dia karena alasan kesehatan memang betul dia memutuskan untuk istirahat karena dia beberapa belas tahun itu kerja dengan ya harus bolak-balik ke kantor aja dia butuh waktu 4 jam sendiri gitu bolak-balik. Akhirnya dia butuh istirahat. Dan ketika di rumah pun itu bukan berarti menurut saya suami mematikan mimpi istri. Di zaman digital gitu loh gitu. Yang penting adalah menurut saya si suami paham betul, suami istri itu paham betul bahwa suami istri itu dua manusia yang berbeda. Dua-duanya manusia, dua-duanya punya potensi gitu. Dan potensi itu nggak boleh dimatikan. Potensi itu harus dimanfaatkan. Dan ketika istri saya memutuskan dia di rumah aja karena dia pengen punya anak, dan ketika dia punya anak dia menikmati sekali kehidupan dia dengan anak di rumah tiap hari gitu. Tapi dia masih bisa menyalurkan, Mbak. Menyalurkan potensinya untuk bermanfaat buat orang lain. Makanya saya kemudian membantu mereka untuk bikin lembaganya hidup lagi gitu, Asinergi gitu. Dengan lembaga itu dia bisa mengisi pelatihan-pelatihan sesekali. Jadi sekarang kan definisi kerja nggak harus ngantor kan Pak? Gitu. Harus. Artinya tadi ketika Kak Jan menyebutkan istri saya ibu rumah tangga, sekilas kan kemudian ya sudahlah, pokoknya murni urusan domestik itu. Ternyata kan tidak. Enggak sama sekali. Itu kan dia tetap memelihara mimpi. Tetap. Walaupun posisinya di rumah. Gitu. Ya. Dan dia memelihara mimpi dan tadi kata kuncinya gitu, perlu support dari pasangan hidup dan Kak Jan juga membantu. Sangat. Di level apa yang bisa dilakukan. Ya. Sehingga yang di rumah sekalipun dan itu di rumah juga bukan karena permintaan Kak Jan, bukan. Karena keputusan dia, gitu. Dia memiliki mimpi dan Kak Jan membantu untuk support mimpi dia, untuk kemudian terus berjalan sesuai dengan levelnya tentu saja seperti itu. Betul. Jadi dia masih mengisi pelatihan, bahkan kami kadang-kadang berdua. Jadi ada yang minta 2 paginya saya, sorenya dia gitu. Karena kami nggak bisa ngisi berbarengan, harus gantian megang anak. Terus dia masih melakukan psikoterapis. Masih ada beberapa klien yang kadang-kadang datang ke rumah atau ketemuan di tempat tertentu atau setelah berikutnya bisa teleponan gitu. Dia ngasih psikoterapis, dia ngasih terapi psikologi dengan berbagai teknik. Dan coba bayangkan Pak, istri saya gitu loh, ketika dia ketemu sama saya, dia menguasai banyak banget. Saya nggak hafal itu nama-nama teknik dalam terapi psikologi. Bayangin aja kalau saya bilang, kamu nggak boleh melakukan itu. Itu ilmu kemana gitu. Padahal ilmu itu dibutuhkan banyak orang. Kan aneh banget ya. Kalau saya gitu bilang, kamu nggak boleh ngapa-ngapain. Wow. Padahal dia meraih keterampilan itu butuh sertifikasi, dia butuh praktek berapa jam gitu. Baru dapat melakukan praktek itu gitu. Terus itu masih dia bisa lakukan. Terus saya bilang gini, Mbak, kamu nanti coba deh. Dia punya banyak waktu di rumah. Coba kamu nulis sesuatu. Pengalaman kamu sama anak, tulis aja nanti jadi buku, terbitin. Itu kan juga bisa sekarang, Pak. Gitu. Lalu bagaimana posisi sebaliknya? Tentang mimpi Kak Jan sendiri yang kemudian oleh istri disupport. Istri saya sangat support sih. Pertama dia sangat support profesi saya sebagai pendongeng, itu sangat support. Karena ya dia orang pendidikan juga Pak. Dia tahu betul bagaimana saya tuh sangat mencintai pekerjaan saya. Pernah suatu waktu saya bilang kayaknya saya mau ngelamar kerja aja deh gitu. Pas ada agak susah lah ekonomi. Umur saya masih bisa diterima di perkantoran. Saya misalnya kerja di bank masih bisa gitu. Tapi dia yang ngelarang, kata dia, kok gitu kata dia. Aku tahu persis bagaimana kamu menikmati mendongeng gitu. Dia yang ngelarang saya jangan berhenti gitu di bidang ini. Dia itu kan kalau nonton saya dongeng itu walaupun udah sering gitu belasan kali lihat saya dongeng itu, dia tetap aja ngakak istri saya tuh kalau lihat saya dongeng. Dan dia tahu persis saya tuh menikmati banget pekerjaan saya gitu. Jadi dia support banget. Jadi berhasil dibujuk oleh Kak Jan itu untuk terus menjadi pengagum abadinya itu. Tapi dalam hal ini teruntungkan Kak Jan. Apa tuh Pak?
bidangnya mimpi Kaucan dan mimpi istri ini relatif dekat. Iya. Jadi beririsan beririsan sama-sama di dunia pendidikan. Iya. Pendidikan, keluarga. Pendidikan keluarga kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang kemudian menjadi titik temu untuk kemudian membangun mimpi bersama. Nah, saya pernah baca ada 10 kurang lebih karakter yang diperlukan atau aspek yang diperlukan untuk sukses. Yang pertama adalah intensitas kita pada bidang yang kita geluti itu. Jadi seberapa kita mencurahkan waktu, seberapa kita memikirkan aspek itu. Itu nomor 1. Nomor kedua adalah dukungan dari pasangan hidup. Ada juga ya? Iya, itu kedua. Oke. Jadi ini lebih dari berbagai aspek lain gitu kan. Wow. Lebih dari berbagai aspek soal kecerdasan, kemudian soal koneksi, ya. Jadi aspek keduanya kurang lebih itu. Jadi dalam kasus tadi gitu, itu diuntungkan dari Kaucan. Mimpinya walaupun berbeda, tetapi dalam sebuah ranah yang sama. Ranah yang dekat ya. Jadi bisa saling support. Nah, tantangannya adalah ketika mimpinya berbeda jauh. Rada jauh. Contohnya gimana, Pak? Bisnis misalnya? Di bisnis ketika bisnisnya berbeda sekali gitu ya. Atau yang satu tiba-tiba mau jadi profesional sama sekali, yang satu lagi pengen bisnis. Iya. Nah, atau satu akademisi, satunya yang berhubungan dengan kreativitas gitu ya? Iya, seperti itu. Merah sama hijau gitu. Merah sama hijau ya. Nyebrang. Ini yang perlu dicermati gitu. Karena bisa saja pada satu sisi yang yang merah, yang kreativitas gitu. Dia terus asik dengan aspek kreatif ini. Sementara pasangannya nggak ngerti kan? Iya. Pasangannya nggak ngerti. Iya. Jadi pasangannya melihat bahwa apa yang kamu lakukan ini nggak logis. Oke. Dan ketika ini kemudian dipersoalkan nggak logis, ini kan, yang kreatif ini kan down ya. Iya. Dan nggak diapresiasi. Dia membutuhkan apresiasi gitu. Apresiasi pertama ada dari keluarga kan. Oke. Sebelum dari publik. Kamu ngerjain apa sih itu gitu ya? Apalagi misalnya mertuanya juga nggak support ya. Suamimu itu main musik mulu gitu, kayak film Roma Irama zaman dulu kan ada gitu. Budinya disuruh kabur. Kamu jangan nikah sama Budi. Musisi nggak punya masa depan gitu. Jadi, nah ini kan bisa menjadi satu persoalan yang serius. Walaupun apa yang disampaikan pada perspektifnya itu nggak salah, gitu dari perspektifnya ya. Iya. Jadi di sisi lain gitu kan, yang di sini mungkin yang hijau tanda petik itu kan kemudian sudah menekuni sesuatu. Nah, yang merah gitu, pasangan yang merah kan bisa kamu ngerjakan gitu-gitu aja kan, kapan majunya gitu kan? Tidak ada inovasi, bosenin banget. Nah, dan ketika ini disudutkan seperti itu, ini kan juga aku tuh menekuni sesuatu. Ini kan tidak. Artinya untuk mendapatkan dukungan dari pasangan masing-masing butuh bisa meyakinkan, Pak ya. Bisa menjelaskan bahwa yang dia lakukan, mimpi dia itu penting. Iya nggak sih, Pak? Iya. Saya jadi teringat satu cerita nih, Pak. Cerita yang saya pernah lihat video yang punya Facebook itu, dia bilang, saya punya cerita favorit kata dia. Suatu hari John F. Kennedy, Presiden Amerika berkunjung ke NASA kata dia. Berkunjung ke NASA. Kemudian ketika dia datang di NASA, dia ketemu sama cleaning service, janitor. Terus dia bilang ke janitor, apa yang kamu kerjakan di sini? Kata janitornya, saya di sini bekerja untuk memastikan seorang manusia sampai ke bulan, Pak. Seorang janitor bilang bahwa pekerjaanku adalah membantu memastikan manusia bisa sampai ke bulan. Artinya dia tahu persis bahwa
pekerjaannya mungkin orang lain nganggap nggak penting, tapi dia menganggap pekerjaanku ini penting gitu. Dan itu kan yang harus dilakukan oleh pasangan ke pasangannya, memastikan bahwa aku ini penting loh pekerjaanku ini. Iya nggak sih Pak? Iya. Nah ini yang tidak mudah kan? Yang tidak mudah ya? Ini tidak mudah karena tadi itu butuh pemahaman yang luar biasa kepada apa naluri dari apa kecenderungan dari pasangan hidup kita gitu ya. Misalnya dalam kasus saya gitu. Tipeku ini kan lebih melihat segalanya holistik. Utuh gitu. Yeah. Sementara istriku fokus gitu kan. Itu fokus. Kadang-kadang ketika aku berpikir, ini kan di mata dia, ini kan belum konkret ini kan. Agak lewat lebar gitu kan. Gitu. Agak lewat lebar. Sementara ketika dia berpikir gitu kan, saya bisa melihat kan ini ada aspek-aspek yang belum dihitung sama dia. Nah, ketika ini dipersoalkan, saling mempersoalkan, ini kan bisa melebar. Iya. Dan pada akhirnya kalau itu terjadi, gitu, misalnya saya punya pikiran sendiri, kemudian ya cenderung untuk nggak usah cerita sama dia, gitu kan. Nanti hanya akan mendapat kritik. Serupa dengan dia. Iya. Lebih baik. Akhirnya tidak ada komunikasi ya. Tidak ada komunikasi. Itu malah memperparah. Jika tidak ada komunikasi tadi, ini sudah mengurangi aspek yang terpenting. Rumusnya tadi apa? Bahwa sukses itu ada dukungan pasangan hidup. Iya. Jadi pasangan hidup kita tidak bisa memberikan dukungan karena kebayang hidup bertahun-tahun dengan seseorang yang nggak mendukung kita. Gimana rasanya? Iya, tetapi itu banyak terjadi. Itu banyak terjadi. Apalagi di era yang sekarang, yang tuntutannya kan makin material ya. Makin material. Artinya gini Pak ya, berarti pertama ketika kita memutuskan menikah dengan seseorang nggak boleh egois Pak ya. Tentang mimpi itu ya. Tentu. Nggak boleh mematikan mimpi itu, nggak egois ya. Yang kedua bisa mengkomunikasikan. Iya. Jadi dalam kasus misalkan di pernikahan saya dulu ketika awal ya saya sampaikan juga pada calon istri saya gitu. Untuk ke depan terserah. Mau bekerja, mau di rumah, mau apa gitu ya. Dan kemudian ya tentu saja saya harus beradaptasi. Kalau dia bekerja ya saya beradaptasi dengan apa yang dikerjakan. Kalau dia di rumah saya juga beradaptasi. Dan sebaliknya, ketika kemudian saat itu saya mapan di sebuah perusahaan dan tiba-tiba memutuskan enggak, saya mau keluar. Itu bagi istri kan tidak mudah. Iya. Ada sebuah kepastian gitu kan. Iya. Selama ini ada sebuah kepastian, ada gaji yang relatif untuk ukuran zaman itu mapan sekali. Tiba-tiba kan berhenti gitu. Besok itu bagaimana gitu. Kemudian enggak sekedar begitu kan. Kemudian saya memulai usaha sesuatu dan tentu saja tiba-tiba uang saya habis dan saya harus pakai uang dia yang simpanan dia gitu. Ini ketika tidak ada pengertian gitu. Ini kan bisa berantakan ya. Betul. Tapi ketika dia merasa mimpi suamiku juga mimpi dia, maka nggak ada beban Pak ya. Iya. Minimal tidak ganggu dulu lah gitu. Jadi sebelum bisa support itu minimal tidak ganggu gitu. Kalau kamu nggak bisa dukung jangan ganggu ya. Jangan ganggu gitu. Ini kayak cerita Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, ketika dia udah berumur gitu terus mau menikah, dia ngasih syarat itu kalau mau menikah sama aku jangan ganggu. Iya kan, ketika aku ngajar, dia kan beliau kan ngajar gitu. Yang penting jangan mengganggu kehidupanku gitu. Kehidupan maksudnya ngajar, membaca buku, kebiasaan-kebiasaan yang biasa itu jangan terganggu. Jadi kalau belum bisa mendukung jangan ganggu. Minimal memahami bahwa pasangan hidup kita gitu itu memiliki dunianya sendiri gitu. Dan support kita pada tingkat yang minimal adalah tadi nggak ganggu gitu. Sopir bisa lebih kan gitu. Mungkin ini Pak, salah satu penyebab pasangan, terutama suami ke istri ya, tidak membiarkan istrinya berkembang misalnya ya. Salah satunya mungkin sudah berasumsi duluan kali Pak, menduga-duga kalau istrinya kerja misalnya,
berkarir, maka pelayanannya itu jadi berkurang. Satu. Ada yang begitu. Saya punya teman. Yang kedua, mungkin dia udah menduga-duga kalau istrinya karirnya lebih bagus dari dia, dia akan disepelekan gitu. Jadi dugaan-dugaan itu kayaknya cukup mengganggu, mempengaruhi kali Pak. Nah ini yang memang kita perlu tata dulu di pikiran kita ya. Ya karena mungkin faktanya banyak Pak. Berita, lagi-lagi ini cekokan berita ya, sosial media. Iya. Balik ke, mari kita luruskan, kita asumsikan dulu, kita bersihkan pikiran kita. Tujuan berkeluarga apa sih? Kan dengan mawaddah, lalu kita bangun rahmah, ya dengan cinta, kemudian dengan kasih sayang, sampai kemudian terwujudlah kedamaian, sakinah. Ini harus clear dulu, gitu loh. Kalau kita sudah sibuk membuat asumsi-asumsi, gitu kan, sebenarnya kita sudah menyiapkan diri gitu, untuk perang ini. Jadi, tujuannya apa, gitu kan? Dan ketika kita kemudian yang ada di kepala kita persiapan untuk perang, gitu, ya perang akan terjadi kan? Jadi benar-benar. Apa yang kita pikirkan itu yang tumbuh, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti tadi, ketika merasa bahwa kalau istriku nanti tidak bekerja, tidak di rumah, maka pelayanannya terhadapku akan berkurang. Ini asumsinya kan kemudian bukan mari kita sama-sama membangun kehidupan yang sakinah, tetapi dari awal sudah menyiapkan bahwa tugas istri adalah melayaniku, gitu, gitu kan? Ini kan sudah merendahkan. Ini juga mungkin merendahkan pasangan dari awal. Gitu. Dan bisa jadi dia juga pikiran itu terbangun dari apa yang dia lihat mungkin Pak. Misalnya kayak saya orang kampung misalnya kan. Tidak gampang men-set gambaran rumah tangga suami istri itu seperti orang kota. Di mana hampir di seluruh orang di kampung saya, di dekat-dekat saya, orang tua saya, referensi saya adalah ya istri bekerja di rumah gitu, membantu menyediakan apapun buat suami, menyuci baju, mengepel dan seterusnya. Ya memang itu berpengaruh besar sih. Oh iya, hanya saja sekali lagi kan tidak bisa itu kemudian kita generalisir kan. Ketika itu terjadi secara natural dan istri pasangan kita memang menyukai itu dan menyiapkan diri itu nggak masalah. Tetapi ketika kita men-set, gitu kan, di kampung juga tidak di-set loh. Itu terjadi natural. Karena memang selama ini kehidupan memang seperti itu, gitu kan. Dan pasti juga ada orang-orang perkecualian gitu kan, yang tidak formalnya tidak begitu, tetapi berjalan secara natural. Yang jadi soal adalah seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Gitu. Dan lalu kita paksakan ke dalam pasangan hidup kita. Jika demikian, kita dari awal sudah membunuh mimpi dari pasangan hidup kita. Mungkin saja mimpi dari pasangan hidup kita memang nggak cukup baik tanda petik ya, atau kurang ideal. Tetapi ketika kita beri kesempatan tumbuh, kan pada akhirnya kan bisa tumbuh bareng dan dari waktu ke waktu bisa dirawat untuk kemudian menjadi mimpi bersama. Benar. Tuh. Nah, tantangan kedua yang tadi disebutkan, kalau istri kita bekerja dan punya karir lebih dari kita, kemudian kita akan direndahkan, gitu kan. Nah, pernyataan itu sudah menunjukkan bahwa dirinya sendiri itu sudah tidak pede. Iya benar. Sudah tidak pede untuk menjadi kepala rumah tangga ya. Kepala rumah tangga. Betul Pak. Nah, kalau kita kepala rumah tangga dan kita pede gitu, itu nggak soal, itu kan hanya soal kecil, hanya soal penghasilan dan soal karirnya. Tapi kan posisi leadership tidak berkurang. Nah ini dari awal kita sudah nggak pede. Artinya untuk yang pertama tadi kita juga harus memastikan lagi-lagi kata kuncinya seimbang Pak ya. Ketika suami berkarir gitu atau istri berkarir ya tetap harus seimbang nanti ketika di rumah. Artinya untuk berinteraksi dengan suami atau dalam tanda kutip melayani gitu.
bukan cuma istri ke suami tapi suami ke istri itu semuanya harus tetap dijaga supaya seimbang Pak ya. Iya. Saya kembali pada soal mimpi tadi kan, memang sangat ideal jika pada akhirnya ketika mimpi suami dan istri ini bisa menjadi satu. Itu sangat ideal dan ini kan menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi misalnya kita ambil contoh ya, misalnya terbukti tahu kosmetik merek Wardah ya. Iya. Itu ketika suami istri punya mimpi untuk membangun itu dan dulu orang nggak kebayang kan Indonesia punya brand gitu kan, berhadapan dengan asing yang luar biasa. Tapi ketika suami istri sama-sama punya naluri bisnis, walaupun awalnya si suami lebih berbisnis, si istri lebih pada teknis gitu kan. Tapi ini kan kemudian menyatu dan itu menjadi kekuatan dan sekarang menjadi brand kosmetik nomor 1 di Indonesia. Seperti itu. Hanya saja tidak semua orang juga bisa begitu kan. Kadang-kadang tetap saja si suami punya mimpi sesuatu, istri juga punya mimpi sesuatu yang disatukan benar nggak bisa pada jalan masing-masing. Menurut kalian seperti apa itu? Menurut saya nggak masalah sih. Yang penting saling support aja sih Pak. Nggak mesti mimpinya sama gitu atau berdekatan atau bisa gabung gitu, enggak. Yang penting selama misalnya suami sadar betul bahwa istri juga punya mimpi, nggak cuma dia, kemudian sama-sama sadar bahwa mereka berdua itu harusnya bisa memberi manfaat yang besar buat lingkungannya gitu kan, karena rumah tangga itu nggak cuma bicara diri sendiri gitu kan, nggak masalah sih. Nah ini menarik, jadi yang terpenting dibangun common ground-nya kan. Common ground, betul. Jadi kebersamaan dari yang dikatakan tadi. Kalau Chan mengingatkan bahwa salah satu common ground-nya adalah mari urusan suami istri ini tidak sekedar antara aku dengan kamu gitu. Kalau antara aku dan kamu gitu loh, ya memang dari sananya udah beda. Tidak akan sama persis. Tetapi ketika ini ditarik ke lingkup yang lebih besar, ternyata antara aku dan kamu yang berbeda ini gitu, itu banyak sekali kesamaannya. Nah mari kita tumbuhkan gitu kebersamaan itu gitu. Dan pada akhirnya ketika kebersamaannya ada, terbangun dengan kuat gitu, di atas kebersamaan ini mimpi masing-masing akan bisa tumbuh dengan sendirinya tanpa harus disatukan. Yang menarik juga Pak, kalau gini, ada beberapa teman saya itu satunya dia bergelut di bidang sosial kemanusiaan misalnya. Yang satunya misalnya bisnis gitu. Ini kan sosial kemanusiaan, charity gitu. Kadang-kadang nggak masuk akal. Nggak ada bicara bisnis gitu. Si suami ini kerjanya bahkan ngeluarin uang sendiri, menghimpun dari masyarakat, tapi dia sendiri nggak dapat apa-apa gitu. Sementara istrinya bisnis banget kan, hitung-hitungan semuanya gitu. Oh itu luar biasa juga tuh Pak. Kalau tidak bisa meyakinkan bahwa yang dilakukan oleh sang suami ini penting dan yang dilakukan oleh istri juga penting gitu, saya rasa agak cukup berat itu. Karena ini ngabisin uang gitu dalam tanda kutip ya. Jadi suami yang semestinya membawa uang, dalam konteks ini malah tukang ngabisin uang. Iya, dalam tanda kutip. Tetapi ternyata istri kan tahu juga bahwa suami ngabisin uang ini bukan untuk hal-hal yang sia-sia, untuk betul. publik. Jadi ada sebuah titik temu di situ, betul. bahwa sebenarnya tujuan kita bareng ini adalah ketika kita bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Sudah, sekarang aku yang bagian menyalurkan, aku yang bagian mendapatkan dana tadi dengan bisnis yang dalam hal ini justru diperankan oleh istri kan, dan kemudian si suami gitu yang akan menyalurkan. Itu kadang tapi kalau si suami dan istri ini memang punya values yang sama sih, jadi lebih gampang sih Pak. Kayak misalnya bisnis itu kan kalau dia bisnisnya ala-ala barat gitu kan nggak masuk akal kan. Tapi kalau dia bisa menjelaskan
ini kemajuan bisnis yang kita bangun ini karena charity, karena filantropi yang kita bangun, ya dia akan terus juga bersemangat gitu. Oh iya, saya juga mengenal orang itu yang seperti Ada itu. juga. Jadi si istri itu super sukses untuk membangun industri kebetulan kosmetik juga, dan sangat sukses. Salah satu merek kosmetik di Indonesia yang terkenal. Lalu suaminya itu dosen dan dia kemudian menjadi profesor, yang tentu saja ya penghasilannya nggak ya seberapa gitu, tapi dia super intens dalam dunia keilmuan. Nah, ini yang kemudian bagi istri, suaminya tadi membanggakan karena dia juga nggak bisa meraih apa yang dilakukan oleh suami itu, dan si suami juga menghargai banget ya. Menghargai sekali. Jadi ini dunianya kan berbeda sekali, tetapi saling support kan, saling support. Dan bagi istri gitu, dia kemudian ada sebuah perasaan bahwa saya bagian dari keluarga yang bukan sekedar jadi orang kaya loh ya. Keluarga saya aja keluarga intelektual nih. Gitu. Sementara suaminya kan juga merasa bahwa saya bukan sekedar intelektual murni gitu kan. Ya, saya intelektual banget dan saya teratas di posisi intelektual itu. Tapi keluarga kami gitu itu juga melakukan satu hal yang real dalam dunia bisnis. Nah, ini selama memang tadi punya sebuah kesepakatan dan sama-sama saling support gitu. Tetap mimpinya silakan masing-masing gitu kan. Tetapi sudah saling support yang luar biasa. Saya rasa juga cerita Pak Zaim sama Bu Ira itu sama-sama kuliah gitu di satu kampus yang sama, ngambil master di Filipina, itu juga menarik tuh Pak. Artinya kan Pak Zaim sama Bu Ira kan saling support. Itu gimana? Kok bisa satu kampus gitu Pak? Apa emang sengaja di setting gitu? Atau itu bentuk saling support gitu? Kebetulan tadi itu ada minat besar yang sama. Minat besar. Walaupun kita punya dunia sendiri-sendiri dan sampai sekarang juga kita tidak terpikir untuk menyatukan mimpi masing-masing. Tetapi ada dunia yang sama bahwa urusan manajemen publik, pemberdayaan itu menjadi minat kita bersama. Dan dalam kasus itu kebetulan gitu, kesempatannya ada di sana gitu. Jadi di kampus saya itu satu tempat terbaik untuk melakukan itu, dan saya bergabung dan kemudian dia iri. Oh gitu. Lalu iri. Mengapa aku tidak ikut bergabung, dan kemudian kita berada di kelas yang sama gitu. Kalau biasanya kan orang sekelas dulu, baru kemudian ada tautan hati dan jadi suami istri. Dalam kasus saya ini kebalik. Jadi kita suami istri dulu dan tiba-tiba menjadi teman sekelas, dan tentu saja pinteran dia. Tetapi mimpi kita sama. Mimpi kita sama, dalam mimpi besarnya sama. Ketika mimpi spesifiknya menjadi berbeda. Dan saya rasa jika suami istri saling support mimpi masing-masing atau mimpi bersama tadi, maka nanti ke anak-anak juga gitu Pak ya. Nggak ada masalah Pak ya? Nggak ada masalah. Jadi apapun yang dipilih akan tetap tumbuh dengan masing-masing, hanya saja ada sebuah platform yang sama. Jadi kemanfaatan bagi publik lah. Kurang lebih itu.